Salam. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus Kristus Raja kami yang agung, terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalaupun pada saat ini kami boleh beribadah dari rumah kami ini, itu bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih sehat dari wabah virus corona, itu bukan juga karena kebolehan kami, tapi karena belas kasihan-Mu terhadap kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, berkatilah kami, ampunilah dosa kami. Kami mau dengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Lindungilah kami dan seluruh umat-Mu yang beribadah pada saat ini di rumah-rumah di GKP Gloria. Biarlah kasih-Mu menaungi mereka. Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Ajarilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya membaca ayat yang pertama, nanti dilanjutkan bersama-sama ayat yang kedua. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, adakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah, atau berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Sejauh demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nats kebenaran firman Tuhan di dalam minggu kita, minggu yang disebut Misericordias Domini. Kita diajar di dalam kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebagaimana tadi kita lihat di situ ditulis dalam perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hal ini kita merenungkan satu kisah yang dituliskan oleh amang pendeta kita, yaitu seorang bapak guru mengajar di sebuah kelas 4 SD. Di kelas tersebut ia menugaskan murid-muridnya mengerjakan 10 soal matematika. Tetapi ada seorang murid yang terlihat santai. Teman-temannya berusaha mengerjakan soal matematika itu dengan serius, tetapi ia kelihatan tidak serius dan hanya memain-mainkan pensilnya, putar-putarnya pensilnya. Dia tidak serius, teman-temannya pada serius dia. Ia hanya tersenyum-senyum melihat teman-temannya menyelesaikan soal yang diberikan guru tersebut. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan. Ternyata bapak guru tersebut adalah ayahnya sendiri. Seperti misalnya bapaklah membuat tugas, kemudian anak-anakku yang merasa aku bapaknya main-main saja. Kenapa main-main saja?
Mari kita lanjutkan sebagaimana yang telah dituliskan di sini. Perkiraan si anak, dia berpikir, mana mungkin ayahnya memarahinya, mana mungkin ayahnya menghukumnya. Tetapi pikiran si anak tersebut meleset. Justru bapak guru tersebut menghukum karena dia tidak mengerjakan satu soal pun. Hal ini merupakan gambaran daripada orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat yang selalu dicintai oleh Tuhan, umat yang dibangga-banggakan oleh Tuhan, umat kekasih daripada Tuhan. Mereka seperti anak tadi. Dia menganggap tidak perlu mengerjakan yang susah-susah, tidak perlu mengerjakan yang berat-berat, karena Tuhan sayang kepada mereka. Seperti itulah perasaan orang Yahudi, padahal Tuhan tidak seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan datang dari surga untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, orang yang tentunya percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita sering dengarkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba anakku Stephen dibaca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menebus orang yang berdosa. Bukan berarti kita main-main seperti orang Yahudi ini. Sebenarnya tujuan Allah di dalam memberikan anaknya ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, disinilah yang bisa kita lihat bagaimana Paulus menegaskan kelebihan orang Yahudi, yaitu bahwa orang Yahudi dipilih Allah, dipercayakan untuk menerima firman Allah, yaitu Taurat, sebagaimana tadi yang dituliskan dalam ayat 2. Sebenarnya tujuan Allah sebagaimana yang dikatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah setia akan janjinya. Selanjutnya, bagaimanakah bangsa pilihan itu? Apakah mereka tidak setia? Apakah mereka gagal menerjemahkan bagaimana kesetiaan Allah? Bagaimanakah jika Allah, umat pilihan Allah itu gagal di dalam melakukan kehendak Allah? Apakah Allah lupa menjadi tidak setia kepada mereka? Jawabnya ternyata tidak. Kesetiaan manusia tidak membatalkan kesetiaan Allah. Justru kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan Allah. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pula pengampunan yang Allah berikan. Allah memang setia, bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita. Hal itulah yang dinyatakan dalam pengorbanan Kristus. Di dalam kasih Kristus, dosa kita dihapus, hidup kita ditebus, kita menjadi umat pilihan Allah. Tetapi bukan berarti kita dapat berlaku seenaknya dan menyepelekan kasih Allah akan hidup kita dalam kehidupan kecemaran. Saudara-saudara yang terkasih, jika manusia berlaku seenaknya, siapapun dia, maka Allah pasti bertindak adil. Dia pasti menghukum manusia yang tidak menghormati kekudusan dan mempermainkannya. Oleh karena itu, mari kita membaca sama-sama Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena Allah yang menyembuhkan orang itu juga yang akan dituainya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada manusia, supaya kita jangan bermain-main dengan kebaikan, kemurahan maupun kesetiaan Allah. Maka di dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengandalkan iman. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Grace, coba dibaca. Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Imanlah menjadi dasar apa yang kita harapkan dan bukti apa yang tidak kita lihat, bahwa Allah itu tetap setia. Kita harus percaya Allah kita tetap setia. Kita harus percaya Allah kita tetap melindungi kita. Kita harus percaya bahwa Allah kita itu ada di dalam setiap persoalan kita. Kita tetap percaya bahwa Allah itu melihat penderitaan kita. Persoalan sekarang, bagaimana kita bergantung dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa bertindak atas segala sesuatu yang menimpa kita, menimpa bangsanya, menimpa negara ini, menimpa dunia ini dari wabah corona ini. Tuhan mau melihat keseriusan hati kita. Tidak bisa hanya di mulut saja, tidak bisa hanya di kata-kata saja, tidak bisa hanya di dalam tulisan-tulisan saja, tetapi serentak seluruh umat itu. Tidak boleh salah satu pun yang melanggar aturan Tuhan. Maka diminta oleh Tuhan kepada seluruh umat itu supaya bersatu padu, sehati sepikir. Jangan ada satu orang pun yang bermain-main di dalam ibadah, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam menyikapi semua yang terjadi ini. Yang pasti, dengan adanya wabah virus corona ini, kita merenungkan diri bagaimana kesetiaan Tuhan. Di mana letak kesetiaan Tuhan di sini? Tuhan itu tidak memandang siapa kita. Tuhan itu tidak memandang cantik atau jelek. Tuhan itu tidak memandang kedudukan ataupun pangkat. Tuhan itu tidak memandang harum ataupun bau. Tuhan itu tidak memandang bagaimana yang namanya pribadi-pribadi secara fisik, tapi tidak memandang itu. Tuhan memandang kita sama di hadapannya. Maka kalau kita lihat bagaimana keberadaan sekarang ini, orang yang sakit dirawat di rumah sakit, tidak ada lagi kelas PIP, super PIP, kelas ekonomi, kelas yang bagaimanapun, semua sama rata. Yang penting bagaimana mereka sehat. Dan tidak ada lagi sekarang ini yang namanya orang kaya membuat pesta di sana sini, membuat acara sana sini, membuat perkumpulan sana. Tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi gereja-gereja yang mengatakan, kami gereja yang paling besar, beribadah 6 kali satu hari. Tidak ada lagi itu. Karena Tuhan tidak mau melihat rutinitas itu. Tidak mau Tuhan melihat yang namanya semacam hanya seremonial, tapi Tuhan mau melihat dari dalam hati. Maka di sini kita diajar oleh Tuhan untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran. Masing-masing kita harus sadar itu. Jangan seperti orang Yahudi ataupun orang Israel ini yang menganggap dirinya adalah umat pilihan Tuhan, sehingga dia bermain-main dengan firman Tuhan sesuka-sukanya. Tidak bisa. Sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, melalui nats ini kita diajar untuk tetap setia. Setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita secara pribadi, maka Tuhan juga setia akan janjinya. Orang yang setia kepada Allah adalah orang yang menyatakan 3 hal. Yang pertama, mari kita sama-sama membaca. Yang pertama, mereka percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Yang kedua, mereka mengenal Allah dengan baik. Seorang yang mengenal Allah secara pribadi yang mendalam pastilah sang setia. Pengenalan menghasilkan kesetiaan. Yang ketiga, mereka mengasihi Allah. Seorang yang mengasihi Allah pasti setia kepada Allah. Kasih setia adalah kasih yang tidak sungguh-sungguh. Itu ada 3 hal yang dinyatakan di dalam perikop ini. Ketika kita adalah orang yang setia kepada Allah, ketiga hal itu harus diwujud nyatakan di dalam hidup kita. Sama seperti sepasang kekasih yang saling mengasihi, pasti akan setia kepada pasangannya. Jadi seorang yang setia kepada Allah adalah mereka yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Setelah dalam hidupnya ia merasakan pengorbanan dan kasihnya yang dinyatakan dalam Kristus. Oleh karena itu, tetap setia beribadah dan memegang janji daripada Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengajar kami untuk tetap setia. Tanda kami setia, maka kami melakukan 3 hal di dalam kehidupan kami.
percaya akan keberadaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Yang kedua, kami percaya bahwa kami mengenal Allah dengan baik. Karena orang yang mengenal Allah dengan baik dan mendalam pastilah setia. Yang ketiga, kami harus mengasihi Allah sebagaimana orang yang setia tetap mengasihi Allah di dalam hidupnya. Ketiga hal ini Tuhan, biarlah kami ujuk nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Kami tetap setia atas kasih-Mu yang luar biasa itu, dan kami mewujud nyatakan kasih-Mu itu lewat keluarga kami, lewat yang namanya lingkungan kami, lewat yang namanya ibadah kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, kepedulian kami terhadap sesama. Bapa yang baik, biarlah Engkau membungkus kami, memeliharakan hidup kami, memberkati hamba-Mu ini, Mama Stephen kami, Grace Franklin Stephen, di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dan semua keluarga kami yang jauh dekat, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menaungi kami semua. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan biarlah tangan-Mu yang kuat itu mengawal kami, memberkati kami, menjaga kami, sehingga kami sampai kepada tujuan dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita mengatakan amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam. Shalom.